juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan bangsa seorang-seorang. Kayak apa? 800 T mau dibayar sama apa? Yuk coba. Jawab banyak sekali yang sering dan senang sekali memelihara isu utang di publik. Dan jawaban ini tax ratio sekian dengan debt to GDP ratio sekian, apakah kita mampu membayar hutang kita atau enggak? Jawabannya mampu. Berdasarkan any standar atau any benchmark, kita ini berada dalam kondisi hutang yang sangat prudent. Kita lihat data utang Indonesia, utang pemerintah mungkin kelihatan angkanya segitu-gitu aja gitu. Dan mungkin perbaikannya ini nggak terlihat terlalu drastis atau signifikan. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Bu Megawati kembali ngomongin soal utang. Dan tentunya hal ini ya menyudutkan Pak Jokowi lah, apalagi. Pasalnya, sejak 2014 sampai sekarang, Indonesia juga berhutang. Tapi dulu tidak diungkit-ungkit seperti sekarang ini gitu loh ya. Setelah dirasa pecah kongsi, lah Bu Megawati barulah mengungkit-ungkit soal utang ini gitu loh. Sejak dulu Indonesia juga berutang, ya terserahlah. Tapi menurut Bu Sri Mulyani, utang Indonesia itu masih aman. Bahkan ekonom dari UI juga mengatakan seperti itu. Indonesia itu utangnya masih aman, utangnya produktif, utang buat pembangunan infrastruktur, utang buat bangun sekolahan, utang untuk kesehatan, utang untuk pendidikan dan lainnya gitu ya. Jadi masih aman. Dan menurut ekonom dari UI tadi, Indonesia utangnya juga masih segitu-gitu aja, beda dengan negara-negara lainnya gitu. Tadi grafiknya diperlihatkan. Jadi biar clear, biar jelas gitu loh. Sehingga Pak Jokowi itu tidak terus-terusan diserang oleh isu utang dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ya kita lihat video lengkapnya berikut ini. Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau dalam geopolitiknya tadi sama juga, ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya nangani berhasil. Ini mesti dia mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan bangsa seorang-seorang. Kayak apa? 800 T mau dibayar sama apa? Yuk coba. Kondisi utang negara kita yang saat ini sudah cukup besar. Kita tahu tahun lalu kita harus membayar bunga aja itu 450 triliun. Dan tahun ini selain bunga juga kita ada yang jatuh tempo. Jadi di total sekitar 800 triliun kalau saya tidak salah. jawab banyak sekali yang sering dan senang sekali memelihara isu utang di publik. Dan jawaban ini sering tidak dikutip karena memang sengaja masalah utang diopeni itu dipelihara. Nah, ada juga yang menyampaikan apakah utang kita untuk hal-hal yang produktif. Bagaimana kalau kita belanja untuk melindungi masyarakat miskin? Apakah itu produktif? Ya jelas produktif. Pandemi COVID-19 waktu itu membutuhkan hampir 1.000 triliun belanja tambahan. Dan untuk nambah belanja sebesar itu pada saat tadi penerimaan negara yang dibacakan oleh Pak Wihadi turun 19% karena ekonominya berhenti kan Pak waktu itu, maka defisit kita tinggi. Nah waktu itu Komisi 11 dengan kita serta Pak Peri, Bank Indonesia setuju melakukan burden sharing. Burden sharing itu menggunakan surat utang negara yang
maturitasnya maksimum 7 tahun. Ya Pak Heri ya. Jadi kalau tahun 2020 dari jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di 7 tahun, dan memang ini sekarang konsentrasi di 3 tahun terakhir 5, 6, 7. Cukup prudent. Ini sebetulnya diskusi yang selalu muncul memang di tahun politik gitu, bahkan di 2019-14. Apakah kita dengan tax ratio sekian, dengan debt to GDP ratio sekian, apakah kita mampu membayar hutang kita atau enggak? Jawabannya mampu. Berdasarkan any standar atau any benchmark, kita ini berada dalam kondisi hutang yang sangat prudent. Kita di bawah limit 60% Maastricht Treaty, dan bahkan banyak negara lain pun yang sudah jauh di atas itu gitu. Jadi kuncinya adalah sebetulnya apakah hutang kita aman atau enggak. Most likely saya akan bilang aman gitu, dengan rasio utang yang relatif manageable, debt to service ratio-nya juga yang terus dijaga. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah balik ke sebetulnya di poin diskusi kita sebelumnya, dengan ruang fiskal dan tambahan uang yang kita dapatkan dari utang ini kemudian mau digunakan untuk apa gitu. Karena at the end of the day utang ini harus kemudian meningkatkan produktivitas gitu. Itu satu. Dan mungkin tantangan lainnya yang kita perlu pikirkan adalah dari utang ini kita perlu ingat tadi tren global sekarang ini tingkat suku bunga sedang tinggi-tinggi gitu. Walaupun Indonesia tidak setinggi negara lain, kenaikannya tidak seakseleratif negara lain, tapi biaya utang kita relatif lebih mahal ketimbang periode-periode sebelumnya. Jadi urgensi untuk menggunakan utang ini secara lebih prudent ini rasanya lebih besar dari kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, ini tinggal bagaimana investment ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang produktif dan memang untuk agenda pembangunan jangka panjang. Tapi kalau kita lihat dari berbagai indikator kesehatan utang, seperti misalnya dari tenornya, dari tingkat bunganya, lalu kemudian dari komposisi utang asing dan domestik, ini semuanya menunjukkan kondisi yang sangat-sangat aman utang Indonesia. Kalau kita lihat data utang Indonesia, utang pemerintah mungkin kelihatan angkanya segitu-gitu aja gitu. Dan mungkin perbaikannya ini nggak terlihat terlalu drastis atau signifikan. Tapi bagi yang memperhatikan datanya dan melihat case di negara lain, kita tahu itu sangat susah untuk menjaga fiscal prudent yang bisa segitunya gitu. Dan kalau rezim berikutnya atau pemerintahan berikutnya tidak aware dengan menjaga fiscal credibility dan prudence ini yang sulit, dan kemudian ini katakanlah bisa memburuk performanya, tentu akan sulit mengembalikannya. Jadi kita ingat misalnya dalam paling tidak 5-10 tahun terakhir kita mengalami upgrade sovereign credit rating 2 kali dengan kita menjaga disiplin fiskal yang super baik. Ini mungkin nggak kelihatan dari luar gitu, dan mungkin dengan rezim baru nggak melihat ini sebagai sesuatu yang extraordinary, bahkan dilihatnya ini kondisi business as usual gitu. Tapi ini memang effortnya sangat tinggi gitu. Jadi ini adalah hal yang saya sangat harapkan pemerintah berikutnya cukup aware, perlu terus dijaga.